Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Putri Rima Suryandi, NPM 170110. I want to explain to you about goodwill letters. Goodwill letters. Sebelum saya menjelaskan tentang goodwill letters, di sini saya disuruh sama dosen pengampu saya untuk membuat video tentang goodwill letters atau materinya. Mata kuliah English Correspondent. Yang pertama yaitu saya menjelaskan definisi goodwill letters. Definisi letter of thanks, appreciate, letters of sympathy, condolence letters inviting speakers at meeting, function, accepting of refusing invitation to speak. Are some of goodwill letters if you want to appreciate or convey gratitude for a contribute made or express thanks to loyal customer for their continued business. A goodwill letter can do that job. Goodwill letters often come as a surprise or greatly appreciated. An effective way to build relationship. Be sure you come your letter confused on the receipt, not on your company. Jadi di sini definisi dari goodwill letters itu berupa surat terima kasih atau penghargaan, surat simpati, bela sungkawa atau surat mengundang untuk berbicara. Atau disebut juga sebagai surat niat yang baik. Jika kita ingin menunjukkan penghargaan atau menyampaikan terima kasih atas kontribusi yang diberikan atau pengungkapan terima kasih atas kontribusi atau kerjasama yang diberikan, atau mengungkapkan terima kasih kepada pelanggan setia atau kepada bisnis yang lain untuk mereka berkelanjutan, surat ini dapat melakukan pekerjaan itu. Jadi surat ini kan tadi arti maknanya itu tentang surat yang baik. Jadi kita bisa menggunakan surat ini sebagai untuk mengucapkan terima kasih. Surat ini seringkali didatangkan sebagai kejutan atau sangat dihargai dan merupakan cara efektif untuk membangun hubungan. Jadi surat ini bisa untuk menyampaikan kita itu secara bisa untuk membangun hubungan yang baik, atau kita mengucapkan kejutan yang tadi. Pastikan kita agar terfokus kepada penerima, bukan untuk kita sendiri atau perusahaan kita. Jadi pastikan surat ini sampai kepada penerimanya, bukan untuk kita gitu. Yang kedua yaitu two principles of effective goodwill letters. Jadi di sini saya ingin menjelaskan prinsip surat niat baik yang efektif. Yang the letters should be timed properly. Next, a short letter makes a better impression than a long one. The words must be carefully chosen. The writer of natural vocabulary is the best. The tone of letters should be personal, suitable for the person who is receiving it. Jargon phrases or words in such as letters must be strictly avoided. The salutation, the complimentary, the should be suitable to the message. It's preferred to use the reader's name in the solution. Kemudian next, the style of the questions mentioned in the letter must be correct. The next calorie comes from the being sure of one of the ones to saying directly and simply. The letter must have the power of feeling. The reader must sense that the feeling are sincere. The letter must be signed personality and not by secretary or PA. Courtesy requests then that the letter should be well made up with the typing, folding, and dressing. When the same message is to be sent to several persons, each one letter must be a fresh copy. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang prinsip surat niat baik yang efektif di dalam goodwill letters. Yang pertama yaitu surat harus diberikan di waktu yang tepat.
Jadi surat itu harus kita memberikannya di saat benar-benar ada sesuatu atau memang perusahaan tersebut membutuhkan atau selagi ada acara atau apapun. Yang kedua yaitu surat pendek yang memberikan kesan yang lebih baik daripada yang panjang. Jadi kita harus walaupun pendek, tapi makna yang kita sampaikan itu tepat, singkat, dan padat. Tidak mengulang-ulang kata yang makna yang kita sampaikan itu dengan secara jelas. Apa gunanya panjang kalau maknanya putar-putarkan, tidak bagus untuk surat seperti itu. Yang ketiga yaitu kata-kata harus dipilih dengan cermat atau kosakata alami penulis sendiri yang adalah yang terbaik. Jadi sebelum kita mengirim surat tersebut kepada penerimanya, kita harus memilih bahasa kita atau kata-kata kita itu yang cermat, yang mudah dicerna oleh penerima. Yang keempat, nada harus bersifat pribadi dan cocok untuk orang yang penerimanya. Jadi di sini kita nada yang kita ucapkan atau cara kita menulis itu cocok untuk penerimanya, yaitu bersifat pribadi, dan orang menerimanya pun bagus untuk menerima surat tersebut. Selanjutnya, frasa jargon lebih buruk dalam surat-surat seperti itu yang harus benar-benar dihindari. Jadi tidak, yang saya katakan tadi, tidak mengulang-ulang jargon atau bahasanya tuh harus lebih baik dan bagus sesuai, kalau di bahasa Indonesianya tuh SPOK-nya harus jelas. Selanjutnya, salam atau penutup pujian harus sesuai dengan pesan. Sesuai dengan pesan yang kita berikan itu harus tepat dan maknanya itu harus sampai. Untuk menggunakan pembaca dan salam, jangan lupa membuka surat itu dengan baik dan menutupnya pun dengan baik. Next, sesuai nama detail acara yang disebutkan dalam surat itu harus benar ada. Dalam kita menulis surat itu, kita harus memastikan benar tidak adanya acara tersebut. Jika Anda adalah pembaca, apakah Anda dengan jujur ingin menerima surat ini semua yang Anda tulis? Apakah Anda tetap menjadi pembaca? Okay. The next material is successful goodwill letters. Letters or goodwill letters will be successful when you answer yes to the following questions. Jadi, the first, if you were the reader, could you honestly like to receive this letter? The next, will the reader feel that you enjoy writing the letter that you mean everything you wrote? Did you keep the spotlight on the reader? Jadi di sini maksudnya arti dari goodwill itu kan surat niat baik yang berhasil jika kita menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu, jika kita adalah pembacanya, apakah Anda dengan jujur ingin menerima surat ini? Itu dari yang kedua, apakah pembaca merasa bahwa Anda menikmati menulis surat? Yang ketiga, bahwa Anda bersungguh-sungguh dengan semua yang Anda tulis. Apakah Anda tetap menyoroti pembaca? Itu successful goodwill letters. The next, congratulatory letters. The good fortune or achievement of employees, business associates, friends provide main occasions for writing such letters. The next, expression of good wishes, congratulations, should be direct, concise. The next, enthusiasm, genuine pleasure in success, achievement of someone must be reflected in the letters. Jadi maksudnya surat ucapan selamat. Yang pertama, nasib baik atau pencapaian karyawan, rekan bisnis, teman memberikan banyak kesempatan untuk menulis surat seperti itu. Yang kedua, ucapan selamat atau ucapan selamat harus singkat, jelas, dan padat. Langsung dengan atau secara ringkas.
The next enthusiasm, kesenangan tulus, artinya itu kesenangan dalam tulus dalam kesuksesan pencapaian seseorang harus tercermin dalam surat itu. Letters of sympathy. When associates, whether customer, colleague, employee, or business acquaintance meets with the misfortune of a kind, a message for sympathy should be sent. A letter of condolence should be short, simple. It should contain a consoling message briefly expressed in my give some form of encouragement to the readers. Jadi di sini ketika rekan kerja baik pelanggan atau kolega, karyawan atau kenalan bisnis mengalami kemalangan dalam bentuk singkat atau sederhana, harus berisi pesan yang menghibur. Diungkapkan secara singkat dapat memberikan beberapa kenyamanan atau dorongan kepada pembaca. Jadi letter of sympathy ini adalah surat simpati dalam bentuk apapun pesan simpati yang harus dikirim. Jadi di sini saya mau melihatkan contoh dari surat tersebut. Contohnya ini. To PT My Mother's Love. Jalan Intan Raya 5 Blok A1 088 Bogor. With respect, it is not too late. We would like staff and employees of PT Rasarel to congratulation PT Kasih Bundaku for the success when winning the 2017 The Best Brand Award given by the Customer Good Awards on 7 February 2021 ago. We are also happy for the achievement of PT Kasih Bundaku. Hopefully PT Kasih Bundaku can progress rapidly and be more satisfying for its customers. Jadi di sini artinya itu ini. Dengan Bekasi 10 Februari 2021, PT Kasih Bundaku dengan hormat belum terlambat kiranya kami segenap staf dan karyawan PT Rasa Nyata mengucapkan selamat atas keberhasilan PT Kasih Bundaku dalam meraih Piala Best Brand Award 2015 yang diberikan oleh Customer Good Awards pada 7 Februari 2021 yang lalu. Kami turut bergembira dan ikut berbahagia atas pencapaian PT Kasih Bundaku. Semoga PT Kasih Bundaku dapat semakin maju dengan pesat dan semakin memuaskan bagi para pelanggannya. Hormat kami PT Rasa Nyata, TTD. Dari contoh yang saya jelaskan tadi bahwa suratnya itu singkat, padat, dan jelas, dan dia mau mengirimkan surat tentang mengucapkan atas keberhasilannya PT Kasih Bunda dalam meraih Piala Best Brand Award 2015. Jadi di sini itulah contoh dari surat Goodwill Letters. Kami turut bergembira dan ikut berbahagia. Jadi itu tuh artinya tuh memberikan surat yang berita yang baik gitu, atau surat yang baik, atau mengasih kejutan surprise untuk penerimanya. Jadi sekian dari saya dalam menjelaskan materi Goodwill Letters. See you and bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.